Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Asymptote Vertical. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat selalu dan selalu semangat dalam menambah pengetahuan, terutama berkenaan dengan ilmu statistik. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas tentang regresi linier berganda. Pada video yang lalu kita sudah membahas tentang regresi linier sederhana. Perbedaan yang mendasar di antara keduanya adalah banyaknya variabel bebas atau variabel prediktor yang dipertimbangkan. Pada regresi sederhana hanya ada satu variabel prediktor atau satu variabel bebas. Sedangkan pada regresi linier berganda ada lebih dari satu variabel prediktor atau satu variabel bebas. Mengenai variabel terikat atau variabel respon, baik regresi sederhana atau regresi linier sederhana dan regresi linier berganda sama-sama tetap mempertimbangkan satu variabel respon atau variabel terikat. Sebelum saya lanjutkan mengenai materi regresi linier berganda, saya mengingatkan kepada kalian semua untuk subscribe bagi yang belum subscribe, karena dengan subscribe channel ini kalian bisa mendapatkan notifikasi jika ada pembaharuan video-video yang menarik. Regresi linier berganda menguji hubungan linier antara satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen. Contoh, hubungan antara suhu warehouse dan viskositas cat dengan jumlah cacat FOMAC pada produk. Pada contoh ini, variabel independennya adalah suhu warehouse dan viskositas cat, dan variabel dependennya adalah jumlah cacat FOMAC. Hubungan antara kecepatan pelayanan dan kualitas produk dengan kepuasan pelanggan ini adalah contoh yang kedua. Jadi contoh yang kedua ini variabel independennya ada dua, yaitu kecepatan pelayanan dan kualitas produk, sedangkan variabel dependennya adalah kepuasan pelanggan. Tiga unsur kunci pada regresi linier berganda, yaitu yang pertama adalah persamaan regresi linier berganda, nilai adjusted R kuadrat, dan yang ketiga adalah p-value. Model regresi linier berganda melibatkan lebih dari satu variabel bebas, bisa 2, 3, dan seterusnya, namun masih menunjukkan diagram hubungan yang linier. Linier ini artinya adalah lurus. Variabel bebas 2, 3, dan seterusnya sampai sejumlah n, yaitu pi sama dengan B0 ditambah B1x1 ditambah B2x2 ditambah bla 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 ditambah bnxn. Contohnya adalah hubungan antara bibit pupuk luas sawah curah hujan dengan hasil produksi padi. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 variabel independen dan 1 variabel dependen, yaitu variabel dependennya adalah hasil produksi padi. Model regresinya adalah Z-topi sama dengan B0 ditambah B1x1 ditambah B2x2 ditambah B3x3 ditambah B4x4. Contoh yang lain, hubungan antara kecepatan pelayanan dan kualitas produk dengan kepuasan pelanggan. Modelnya
model umumnya ya, Z topi sama dengan B0 ditambah B1X1 ditambah B2X2. Jadi ada dua variabel independen, X1 dan X2. Untuk contoh ini adalah kecepatan pelayanan dan kualitas produk. Kalau yang pertama tadi contohnya ya ada 4 variabel independen, tapi yang untuk contoh kedua ini ada 2 variabel independen. Kedua-duanya merupakan model regresi linier berganda. Tujuan menentukan persamaan regresi linier berganda. Persamaan regresi linier berganda berguna untuk memprediksi nilai-nilai dari variabel respon Z. Model persamaan regresi linier berganda menguji hubungan linier antara satu variabel dependen Y dan dua atau lebih variabel independen Xn. Jadi nilai n di sini adalah tergantung banyaknya variabel independen. Misalnya banyaknya variabel independen ada 4, maka n ini nilainya juga 4. Model pada populasi. Model pada populasi bisa kita lihat sebagaimana yang ada pada gambar di sini. Jadi Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah bla 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 ditambah beta n Xn ditambah epsilon. Nah, beta 0 di sini adalah perpotongan dengan sumbu Z, sedangkan beta 1, beta 2 sampai beta n adalah kemiringan untuk populasi, dan epsilon sendiri adalah error acak. Sedangkan mengenai estimasi model regresi berganda, estimasi atau prediksi disimbolkan dengan Z topi. Kalau yang model pada populasi itu Z tanpa topi karena mengacu pada nilai yang sebenarnya, sedangkan Z topi ini adalah nilai estimasi. Z topi sama dengan B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah bla 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 ditambah Bn Xn. B0 di sini adalah estimasi intercept dan B1, B2 sampai Bn adalah estimasi koefisien kemiringan ya. Jadi B1, B2 ini kalau divisualkan itu bentuknya maksudnya menunjukkan nilai kemiringan, atau bahasa Inggrisnya adalah slope. Kita bisa lihat pada diagram ini atau gambar ini, model persamaan regresi linier berganda digambarkan dalam gambar yang 3 dimensi ya. Sumbu X nya ada 2, X1, X2, dan sumbu Y nya tetap 1 ini ya. Nah, untuk sampel pengamatan pada titik ini adalah nilai aktual atau nilai yang sebenarnya. Sedangkan yang hijau di sini ya, yang nempel di wilayah biru ini adalah nilai prediksi. Nilai prediksi ini dari X1 nilai pada sumbu X1 dan nilai pada sumbu X2 kemudian dipertemukan dengan nilai pada sumbu Z ya. Kemudian selisih antara nilai pengamatan sampel dengan nilai prediksi yaitu apa? Nilai error yaitu Z. Ini ada nilai Z, sedangkan yang biru ini, yang hijau ini biru muda ini ya, biru muda ini adalah Z topi. Persamaan regresi Z topi yang terbaik diperoleh dengan meminimumkan sum of square error atau jumlah kuadrat error sigma E kuadrat. Asumsi regresi berganda atau regresi linear berganda maksudnya ya. Error atau residual dari model regresi rumusnya adalah E sama dengan Z minus Z topi. Error berdistribusi normal, min dari error adalah 0, terdapat suatu nilai standar deviasi dari error. Nilai-nilai error bersifat saling independen. Regresi berganda. Tentukan tujuan apa yang diinginkan dan pilih variabel dependennya. Yang kedua adalah tentukan sejumlah variabel independen. Kemudian yang ketiga adalah pengumpulan data sampel atau pengamatan untuk semua variabel.
Berikut adalah rumus-rumus untuk koefisien regresi linear berganda. Ada B1, B2, kemudian ada B0. Ini maksud huruf besar ini. Kemudian begitu juga ini, tapi untuk variabel yang kedua, ini variabel yang pertama. Dan ini ada rumus X1, X2, X1 kuadrat, sigma X2 kuadrat, dan seterusnya ya. Tapi yang utama adalah ini. Kemudian ini adalah memperjelas rumus yang sebelah kiri. Contoh, untuk meramalkan nilai kalkulus mahasiswa semester 1 berdasarkan skor tes IQ dan frekuensi mahasiswa membolos kuliah. Data diperoleh dari 12 mahasiswa, ditunjukkan pada tabel berikut. Cari persamaan regresi linear bergandanya. Ini adalah data yang diambil dari sampel ya. Jadi ada 12 mahasiswa, diidentifikasi nilai kalkulusnya berapa, skor IQ-nya berapa, keseringannya membolos berapa kali. Ini sebagai X2, ini maksudnya X2 ya, bukan kali 2, dan nilai X1 kemudian nilai X2. Kita hitung itu dalam tabel ini ya, kita mendapatkan nilai Y kuadrat, X1 kuadrat, X2 kuadrat, X1 kali X2, X1Z, dan X2Z. Mencari ini ya, nilai-nilai dari B0, B1, B2, kita coba ya, ini di Excel ya, kita coba di Excel. Ini di Excel, ini ada datanya ya, datanya ada 12 mahasiswa ini. Nah, berdasarkan rumus ini ya, rumus ini B1, B2 sama B0 ini ya. Oke, untuk B0 sendiri ini rumusnya adalah Z-bar. Z-bar itu maksudnya rata-rata dari Z ya, variabel dependennya nilai kalkulus ini ya. Z-bar di rata-rata, nilai rata-rata ya, ini jumlahkan semua 1011 bagi 12, nilainya adalah 84,25. Sedangkan X1 bar rumusnya adalah ini ya, X1 bar 60,41667, yaitu dari rata-rata ini skor IQ, sedangkan X2 bar adalah rata-rata dari frekuensi membolos, yaitu 3,5833. Nah, untuk B1 sendiri rumusnya ada sigma X2 kuadrat, sigma X1Z dari 1 sampai N. Kemudian kita seperti yang kita lihat ini masing-masing yang di dalam kurung ini ada di sini, dijelaskan di sini ya. Oke, yang pertama misalnya nih sigma X1 kuadrat nih, untuk rumus B2 nih ya, sigma X1 kuadrat rumusnya adalah sigma X besar ya, X besar 1 kuadrat dikurangi sigma X besar 1 yang dikuadratkan kemudian dibagi N. Dan ada sigma X2 kuadrat. Jadi maksud dari yang rumus B1 B2 ini ada di sini ya. Nah, sedangkan yang di sini itu mencarinya di sini tabel ini ya. Jadi kita lihat sigma X1 kuadrat ini X kecil ya, sedangkan ini adalah X besar, X2 kuadrat, ada ini X1 kuadrat, ini X besar ya, ini X-nya juga besar, Y-nya besar, sedangkan di sini ada X-nya kecil. Jadi untuk X besar atau Y besar memang mengacu pada tabel ini secara langsung ya, sedangkan yang kecil sigma X1 kuadrat, sigma X2 kuadrat, sigma Y kuadrat nih, huruf Y, X-nya ini kecil, mengacu pada rumus-rumus yang huruf sigmanya dari huruf X dan Y yang huruf besar ya, atau huruf kapital ya. Jadi didapatkan nilai 672,9167 untuk sigma X1 kuadrat. Jadi ini nilainya adalah dari sini ya, sigma J15 ini ya, sigma X1 kuadrat dikurangi 725 yang dikuadratkan ya, dibagi 12 karena banyaknya data ini N ya, N-nya itu 12. Kemudian kalau sigma X2 kuadrat itu adalah F15 ya, ini 195 dikurangi E15 kuadrat nih ya, 43 kuadrat dibagi N.
bagi N, dan begitu seterusnya ya, mengikuti rumus yang di sini. Kalian bisa belajar ya menggunakan rumus yang di sini ya. Kemudian didapatkan ya sigma X1 kuadrat, sigma X kecil ya maksudnya, sigma X2 kuadrat, sigma Z kecil kuadrat, sigma Z kecil kuadrat sepertinya belum dicari ini ya. Tapi memang rumus sigma Z kecil kuadrat ini memang nggak dibutuhkan dalam mencari B1 sama B2 ya. Terlihat nggak ada ya sigma Z kuadrat, sehingga kita nggak memerlukan informasi tersebut. Tetapi secara rumus dituliskan di sini, seandainya dibutuhkan rumusnya seperti ini ya, sigma Z kecil kuadrat sama dengan sigma Z besar kuadrat dikurangi sigma Z yang dikuadratkan dibagi N ya. Kemudian kita mendapatkan nilai sigma X1Z, sigma X2Z, sigma X1 X2 sebagaimana angka-angka yang terlihat ini. Kemudian kita mendapatkan nilai B1-nya adalah 0,921678, B2-nya adalah 0,28425. Sehingga kalau kita tahu nilai dari B1 sama B2, kita dapatkan ya nilai dari B0 ini ya 27,5467. Jadi nanti dari sini kalian berlatih menerapkan rumus ini ya, sehingga bisa lebih memahami ya akan rumus ini, latihan menggunakannya. Karena kalau tidak dilatih nanti akan kebingungan ya membedakan, misalnya ya bingung membedakan antara X kecil sama X besar. Nah, selain itu juga bisa dicek ya di Excel ya, program bawaan Excel, dan ini terlihat bahwa nilainya memang ini ya, B0 nya ini seperti ini ya. Oke, kalian bisa mencoba ya di Excel caranya ini ya, cara mengeluarkannya ini ya. Kita copy dulu nih, copy di sini ya yang masih kosong. Nah, kosong. Oke. Copy, kemudian kita klik data ya, klik data, kemudian data analyze. Kemudian klik regression ya. Oke. J-nya kita input, misalnya ini ya dengan labelnya juga. Ini X-nya ya, X-nya square IQ. Namanya label jangan lupa dicentang, labelnya dicentang. Nah, kemudian outputnya di sini ya. Nah, bisa dilihat, klik. Nah, kemudian di sini dibiarkan, tidak usah dicentang, dan klik OK. Nah, dapatkan nilai ini. Nah, ini nilai ya, kita lihat di sini ya. Lihat di sini. Nah, yang ini apa ini? Ini B0 ya. B0. Yang ini adalah B1. Dan yang ini adalah B2. Nah, nilainya B0 27,5467, kalau diberatkan 547 ya. Kemudian B1 0,9217, kemudian B2 0,2842. Kalau dilihat dari yang manualnya ya, manualnya sama ya nilainya, B0-nya, kemudian B1 sama B2.
sehingga kita dapatkan ya nilainya ini Z topi ya sama dengan model regresinya 27,55 karena B0-nya nilainya 27,55 ditambah 0,922 ditambah 0,284. Nah, jadi ini berdasarkan rumus manual sama add-ins di Excel hasilnya adalah sama ya. Untuk add-in-nya sendiri ya, mungkin bawaan Excel kalian belum ada di sini ya. Kalian bisa memunculkan. Jadi ketika kalian klik data, mungkin di sebelah pojok kanan atas Excel kalian belum tersedia data analysis ya. Jadi kalian harus memasang add-ins ya, data analysis di Excel kalian. Caranya adalah klik file. Kemudian kalian bisa klik option ya, di sini diklik option. Setelah klik option, kalian pilih add-in, kemudian kalian klik ini ya, Excel add-in ini, go. Nah, pilih yang tadinya kan awalnya kayak gini ya, kalian pilih analisis toolpath kayak gini, klik, kemudian klik OK, gitu ya. Jadi nanti di data ini di Excel kalian akan muncul menu data analisis ya, kan bisa digunakan dalam mencari koefisien ya atau nilai koefisien dari model regresi linear berganda ya berdasarkan data yang ada. Contoh soal ya. Interpretasi model regresi. Internal Revenue Service mencoba mengestimasi pajak aktual yang tak terbayar tiap bulan di divisi auditing. Dua faktor yang mempengaruhinya adalah jumlah jam kerja pegawai dan jumlah jam kerja mesin atau komputer. Untuk menganalisis seberapa besar kedua faktor itu mempengaruhi besarnya pajak aktual tak terbayar tiap bulan, dilakukan pencatatan selama 10 bulan dan diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut. Jadi persamaan regresi linear bergandanya adalah Y sama dengan negatif 13,828 ditambah 0,564 X1 ditambah 1,099 X2. Nilai A sama dengan negatif 13,828. Ini maksudnya adalah jika jam kerja pegawai X1 dan jam kerja mesin X2 keduanya bernilai 0, maka estimasi besarnya pajak tertunda Y sebesar negatif 13,828. Untuk nilai B1 ini adalah plus 0,564, hubungan antara jam kerja pegawai X1 dengan pajak tertunda Z. Jika jam kerja mesin X2 adalah konstan, maka setiap kenaikan nilai jam kerja pegawai X1 sebesar 1 satuan akan meningkatkan pajak tertunda Y sebesar 0,564 satuan. Nilai B2 sama dengan plus 1,099. Hubungan antara jam kerja mesin X2 dengan pajak tertunda Z. Jika jam kerja pegawai X1 adalah konstan, ini adalah konstan, tidak berubah-ubah, maka setiap kenaikan nilai jam kerja mesin X2, misalnya X2 ini naik, sebesar 1 satuan akan meningkatkan pajak tertunda Y sebesar 1,099 satuan. Jadi kalau misalnya soalnya berkaitan dengan kalkulus, nilai kalkulus dipengaruhi oleh skor IQ sama keseringan bolos, maka tinggal diganti aja kalimat di sini, atau kata di sini, misalnya kerja pegawai diganti skor IQ, kerja mesin diganti keseringan membolos, dan begitu juga untuk contoh-contoh soal yang lain. Ini ada latihan ya. Kalian bisa mengerjakannya di rumah. Keputusan konsumen untuk membeli suatu produk dipengaruhi oleh promosi dan harga. Dari data pengamatan diperoleh data sebagai berikut. Ini ada 10 responden. Sudah ada ini jumlahnya masing-masing.
Kemudian dari sini ya, dasar dari tabel ini kita membuat persamaan regresi linear bergandanya. Nah, kenapa dinamakan regresi linear berganda? Karena memang variabelnya itu lebih dari satu. Kemudian ditanyakan berapakah nilai keputusan konsumen jika promosi dinaikkan menjadi 8 dan harga biaya iklan dinaikkan menjadi 5. Jadi jika X1 sama dengan 8 dan X2 itu yang ini ya bisa kita buat juga di Microsoft Excel ya, keputusan konsumen untuk membeli suatu produk dipengaruhi oleh promosi dan harga. Dari data pengamatan diperoleh data sebagai berikut nih ya, datanya. Buatlah persamaan regresi linear bergandanya. Berapakah nilai keputusan konsumen jika promosi dinaikkan menjadi 8 dan harga biaya iklan dinaikkan menjadi 5? Ya, kita copy dulu ya, ini di Excel. Nah, copy, kita paste. Pastenya ini ya, paste spesial ya, paste spesial. Ini paste spesial. Jumlahnya tadi ya, kita pakai rumus, jadi kita enggak pas melakukan apa, copy paste di sini ya untuk jumlahnya. Nah, ini 60, 40, 100. Nah, ini nilainya sama ya, 60, 40, 170. Untuk mendapatkan model regresi linear bergandanya secara cepat kita bisa menggunakan add-in ini, regression, kemudian y-nya kita inputkan di sini ya, z. Kemudian untuk x-nya adalah ini ya. Ini labelnya kita masukkan aja ya, semua ya. Kita masukkan semua. Ya, kalau kita memasukkan yang ini X1, X2 sama Z, ini labelnya harus dicetak ya. Dan outputnya di sini ya, di mana ya? Di sini aja ya, sini. Klik OK. Nah, klik OK. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa nilai B0 ya, B0 adalah 3,92, kalau dibulatkan ya 3,92, B1 2,49, kemudian B2 adalah negatif 0,46643. Jadi kalau bisa kita menulis ya model regresinya dari pertanyaan yang pertama, model regresinya klik ketik ya, atau pencet ya tombol ALT plus secara bersamaan. Nah, maka akan muncul desain ini ya. Jadi kalian klik di keyboard ALT ya sama plus ya, plus satu tombol sama dengan ALT sama dengan atau ALT plus ya, kalian klik secara bersamaan, nanti akan muncul ini menu desain di sini ya. Kemudian kalian pilih ya Ztopi, jadi ini Ztopi. Nah, Ztopi sama dengan Ztopi sama dengan 3,912 ya, 92. Saya menggunakan 2 digit saja di belakang koma, ditambah
2,49 X 1 ya. Untuk membuat ini tinggal ketik X, terus tanda apa ya, tanda bawah, kemudian 1 spasi ya, jadi otomatis seperti ini, kemudian dikurangi 0,47 ya, 0,47 X 2. Nah, X2 ini adalah model regresinya ya dari data ini. Hadirin, pertanyaan nomor 1 sudah dibuat ya, model persamaan regresinya. Kemudian berapakah nilai keputusan konsumen jika promosi dinaikkan menjadi 8? Ya, jadi promosi ini adalah X1 sama dengan 8. Kemudian biaya iklan ini yaitu nilai dari X2 ini ya, nilainya adalah 5, maka nilai Y-nya itu berapa? Oke, jadi kita buat di sini ya, X1 sama dengan 8, kemudian X2 sama dengan 5 gini ya. Nah, ini sama dengan apa, Y-nya ya, Y-nya yang ditanyakan, keputusan konsumennya itu ya, berapa ya, sama dengan 3,92. Kita pakai angka ini aja biar mudah ya, biar nggak usah ngetik, ditambah ini 2,49 dikalikan 8 ya, ditambah lagi karena di sini minus ya supaya gampang, tapi maksudnya kurang ya. Ini B2 ya, tadi ini B1 B2 kalikan 5 ini ya, kalikan 5. Nah, nilainya adalah 21,5159. Jadi nilai keputusan konsumennya adalah 21,5159 jika X1-nya yaitu promosi ya, nilai promosi dan nilai harganya adalah 5, maka nilai konsumennya adalah 21,5159. Jadi tantangan yang berat adalah mencari ini ya, B0, B1, B2. Kalau tanpa Excel, bantuan program Excel ini, kalian bisa menggunakan rumus ini tadi ya, rumus ini. Bisa menggunakan rumus ini, kalian mencari X2 kuadrat, X1Z, X1 X2, X2Z, dan X1 kuadrat. Menjadi 5, maka nilai Y-nya berapa? Oke, kita lanjut mengenai R kuadrat dan adjusted R kuadrat. R kuadrat ini adalah rumusnya ya, R kuadrat sama dengan sigma Y topi min Y bar kuadrat I dari 1 sampai N dibagi sigma YI min Y bar kuadrat I dari 1 sampai N. R kuadrat merupakan koefisien regresi berganda yang mengukur betapa baiknya persamaan regresi sesuai dengan data sampel. Kesesuaian yang sempurna akan menghasilkan R kuadrat sama dengan 1. Nilai R kuadrat yang mendekati 1 adalah nilai yang bagus. Nilai R kuadrat yang mendekati 0 adalah nilai yang buruk. Nilai R kuadrat memiliki kecacatan yang serius jika semakin banyak variabel yang dimasukkan, sehingga nilai yang lebih sesuai adalah menggunakan adjusted R kuadrat. Jadi untuk rumus adjusted R kuadrat ini melibatkan nilai R kuadrat. Jadi prasyaratnya kita harus mencari nilai R kuadrat dulu. Ini rumusnya adalah 1 minus N min 1 dibagi N min K plus 1 kalikan 1 min R kuadrat. N di sini adalah ukuran sampel dan K adalah banyaknya variabel prediktor. Nilai adjusted R kuadrat merupakan nilai dari R kuadrat yang dimodifikasi dengan pertimbangan banyaknya variabel dan ukuran sampel. Dan kita lanjut mengenai cara menentukan persamaan regresi berganda yang terbaik. Yang pertama adalah kita menggunakan akal sehat
ya, dan pertimbangan praktis untuk memasukkan atau mengecualikan variabel. Misalkan nilai kalkulus 1 tadi. Secara akal sehat dan pertimbangan praktis itu dipengaruhi oleh skor IQ. Jadi kecerdasan mahasiswa dalam menangkap materi dan juga keaktifan ya, atau mahasiswa yang tingkat kerajinan ya mahasiswa dalam menghadiri perkuliahan. Contoh yang tidak dipertimbangkan adalah misalkan usia orang tua mahasiswa ya. Untuk kita prediksi nilai kalkulusnya itu berapa jika usia ayah atau ibunya itu berapa. Tentunya hal itu secara akal sehat kita, pertimbangan praktis kita, hal itu tidak sesuai sehingga kita tidak memasukkan atau kita pertimbangkan dalam model. Kemudian yang kedua adalah mempertimbangkan p-value yang rendah. Dan yang ketiga adalah pertimbangkan persamaan dengan nilai adjusted R kuadrat yang tinggi. Contohnya ini variabel prediktor. Skor IQ nilai p-value dan adjusted R kuadrat ini juga dari Microsoft Excel, outputan dari Microsoft Excel. Nah, yang atas ini ya, kalau tadi kita bahas yang bawah tadi, ini yang kita bahas atau kita gunakan yang ini, yang mana tadi, yang ini ya, yang kita bahas tadi. Kita sekarang bahas yang ini, R kuadrat sama adjusted R kuadrat ya. Oke, adjusted R kuadrat. Nah, ini acuan kita ya. Jadi nilai ini ya memang dari outputan Excel ya. Tapi kalau manual ada ini rumusnya. Mohon maaf, bukan ini saja ya, tapi juga ini ya. Nilai p-value ini nilai p-value-nya. Nilai p-value-nya itu ini 0,0020311141 ya. Oke, yang utama dilihat adalah ini ya, ini sama ini ya. Oke. Nah, untuk p-value-nya ini sebenarnya menggunakan distribusi F, tapi kita tidak membahasnya ya. Yang penting di sini kita membaca output ya untuk p-value, tapi untuk adjusted R square ada rumusnya. Rumus ini berdasarkan rumus ini ya, R square ini. Jadi kalau kalian mau mencari rumus ini, nilai R kuadrat nih, ini kalian harus bisa mencari ini nilai R square-nya ini ya. Di R square itu rumusnya adalah ini ya, sigma ya JI topi min J bar kuadrat dibagi JI min J bar kuadrat, JI topi min J bar kuadrat sigma I dari 1 sampai N dibagi sigma JI min J bar kuadrat I dari 1 sampai N. Setelah ini dapatkan, kalian bisa mencari nilai adjusted R kuadratnya. Jadi untuk mencari nilai R kuadrat kita mengacu pada rumus ini ya, sehingga informasi yang dibutuhkan kita butuh namanya nilai dari JI topi ini dan nilai J bar. Kalau J bar ini kan rata-rata dari nilai ini ya, nilai kalkulus ini, dapatkan ini rumusnya ini. Dari ini dijumlahkan kemudian dibagi banyaknya data. Kemudian mengenai rumus JI sendiri, misalnya JI ini kan bergerak J1, J2 ini rumusnya ya. Jadi JI min J bar berarti 85 kurangi 84,25 kemudian dikuadratkan nilainya ini. 74 kurangi 84,25 kemudian nilainya dikuadratkan, dapatkan nilai ini dan seterusnya. Mengenai JI topi ini sedikit sulit ya, sehingga kita harus tahu model persamaan regresinya. Model persamaan regresinya ada ini ya. 27,7547 ditambah 0,9217x1 ditambah 0,2842x. Jadi
supaya kita nggak usah mengetik ini semua. Jadi kan di sini sudah ada ya nilainya ya untuk koefisien model regresinya ini ya. Sehingga untuk Z topi ini tinggal ini aja ini K19 ini ya K19 itu kan ini ditambah K K20 bawahnya ini ya untuk XB koefisien X1, kemudian ada K21 ini adalah koefisien untuk X2 yaitu B2, kemudian yang ini ya yang B1 ini dikalikan dengan X1 yaitu D3 ini, oh sorry, ini ya yang ini D3 ini, kemudian yang B2 dikalikan dengan X2 yaitu ini ya yang X2 ini nilainya untuk X2 dapatkan nilainya ada 87,4 75,624 dan seterusnya. Kemudian di sini ya mengikuti rumus ini ya, kemudian Z topi ini dikurangi Z bar ini tetap ya, nilainya ini tetap, maka didolar untuk huruf kolom sama angka barisnya kita dolar supaya nggak berubah-ubah, sehingga nilainya ada 87,74 kurangi 84,25 kuadrat ini sekian 75 kurangi ini gitu kan dikuadratkan ini sekian gitu seterusnya. Kemudian kita jumlahkan kemudian angka ini kita bagi dengan ini dapatkan nilai R kuadratnya ya 0,7478 sama ya dengan ini angka yang di sini. Kemudian mengenai adjusted R kuadratnya kita mengacu pada rumus ini ya 1 min n min 1 bagi n min k plus 1 kalikan 1 min R kuadrat. Untuk n nya ini adalah banyaknya data ya, jadi ukuran sampelnya yaitu 12, sedangkan k ini adalah banyaknya variabel bebasnya yaitu ada 2 ya. Jadi yang di sini ada 11 karena 12 kurangi 1, kemudian ini 9 karena 12 dikurangi 2 per 1 ya, jadi dalam kurung ini ya 2 per 1 3, jadi 12 kurangi 3 sama dengan 9. Kemudian ini 1 min R kuadrat 1 ya, 1 dikurangi yang nilai yang sudah kita cari R kuadratnya tadi 0,7478. Kemudian didapatkan nilai ini ya, jadi 1 dikurangi ini 11 bagi 9 kalikan 1 min R kuadrat sama dengan 0,691773 ini untuk manualnya ya, tapi secara programnya dapatkan nilainya juga sama 0,691773. Jangan untuk P value nya sendiri di sini nilainya adalah 0,002031 002031 maksud saya. Jadi ini untuk variabel prediktornya ada 2 skor IQ dan frekuensi membolos, dapatkan nilainya ini ya. Bagaimana jika kita tidak mempertimbangkan frekuensi membolos, hanya skor IQ, tentunya nilainya juga beda ya, baik adjusted R kuadratnya maupun nilai P value nya. Jika kita tidak mempertimbangkan frekuensi membolos, hanya skor IQ, kita bisa cari di sini ya dengan data ini, data analyze. Oke. Untuk Z-nya, klik ini ya, nilai kalkulus ini. Kemudian untuk X-nya, hanya skor IQ ini aja ya, skor IQ saja. Kemudian pakai label untuk outputnya kita tulis mulai di sini saja ya, mulai di sini saja kita tulis ya, kemudian klik OK. Nah, dapatkan nilai adjusted R kuadratnya ya 0,71822, kemudian P value nya 0,0003 0,0003.
Jadi untuk mendapatkan nilai ini tadi ya 0,71821, jadi frekuensi membalas tidak dipertimbangkan. Nah, bagaimana jika sebaliknya skor IQ tidak dipertimbangkan? Berapa nilai adjusted R kuadrat sama P value-nya ya? Oke, kita klik data, kemudian data analyze, regression. Ya, ini Z-nya ini tetap. Untuk X-nya kita ganti ini ya. Nah, ini kita ganti. Nah, kemudian outputnya Oke, dapatkan nilai ini ya. Ini nilainya untuk adjusted R kuadratnya, kemudian ini untuk P value nya, ini untuk nilai P value nya. Jadi nilainya sama ya dengan ini, main adjusted R kuadratnya negatif sama P value nya 0,44884. Dan frekuensi membolos, maksudnya variabel X1 adalah skor IQ, variabel X2 adalah frekuensi membolos. Adjusted R kuadratnya berapa? 0,69177. Sedangkan P value-nya adalah 0,002031. Kesimpulannya, model tidak terbaik karena nilai adjusted R kuadratnya tidak yang paling tinggi. Karena ada yang lebih tinggi lagi ya kuadratnya ya, walaupun ini P value-nya nilainya sudah rendah. Skor IQ adjusted R kuadratnya 0,71821. Ini tinggi ya, lebih tinggi dari yang pertama tadi, dan P value-nya adalah 0,03, juga lebih rendah. Jadi ini yang paling pas ya, yang paling baik, terbaik. Model terbaik karena nilai adjusted R kuadratnya paling tinggi. Kemudian tentang frekuensi membolos, jadi hanya satu aja yang dipertimbangkan, yaitu frekuensi membolos. Kalau ini juga satu aja, skor IQ. Kemudian yang ini adalah yang dipertimbangkan adalah skor IQ dan frekuensi membolos. Jadi frekuensi membolos untuk R kuadratnya adalah negatif. Ini bermasalah ya, jadi nggak baik, jelas tidak baik ya. Jadi adjusted R kuadratnya tinggi dan nilainya harus positif ya, yang jika baik ya, jika walaupun bisa negatif ya nilainya ya, tapi untuk nilai negatif itu menandakan bahwa model itu tidak baik atau tidak terbaik minimal ya. Dan P value-nya terlalu tinggi, jadi model tidak terbaik karena dua alasan ya, nilai adjusted R kuadrat bernilai negatif dan nilai P value-nya terlalu tinggi. Untuk referensi atau bacaan lebih lanjut, kalian bisa membaca buku Mario F. Dola dan buku Walpole ya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.